Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Aprani dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi materi. Materi mempunyai massa dan memerlukan ruangan. Massa merupakan ukuran yang menunjukkan kelembaban atau bertahannya suatu benda terhadap suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dan berat merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda yang bermassa M dengan percepatan gravitasi atau G, atau biasa disebut gaya gravitasi, dan dapat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G, yang dimana W adalah berat benda, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Materi dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan zat campuran. Yang pertama itu zat tunggal atau zat murni. Zat tunggal juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Yang kedua, senyawa, yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain atau unsur-unsur penyusunnya atau senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua, zat campuran. Zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran yang bersifat homogen atau larutan, dan yang kedua, campuran yang bersifat heterogen. Energi merupakan penyebab utama terjadinya perubahan materi. Perubahan materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika atau perubahan fisik, yaitu perubahan pada wujud atau penampilan fisik atau sifat fisik, tetapi identitas dasarnya atau sifat kimianya tetap masih materi semula. Perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat lain, contohnya lilin meleleh karena dipanaskan, air menguap, kayu dibuat menjadi bangku. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan pada identitas dasar atau sifat kimia, sehingga materinya berbeda dengan materi semula. Perubahan kimia ini menghasilkan materi lain atau materi baru. Contohnya, lilin terbakar, kayu melapu, dan besi berkarat. Sifat-sifat materi berdasarkan kaitannya dengan perubahan materi. Sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika atau sifat fisik, yaitu sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar materi. Sifat fisik ini tidak menyebabkan terbentuknya zat lain, contohnya warna, bau, rasa, titik didih, dan massa jenis. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat khas yang menjadi identitas dasar materi yang dapat diamati di dalam materi tersebut. Sifat kimia ini berhubungan dengan perubahan menjadi zat lain atau menyebabkan terbentuknya zat lain. Contohnya keelektronegatifan, kereaktifan, energi ionisasi, dan energi ikatan. Berdasarkan kaitannya dengan ukuran atau jumlah materi, sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstrinsik dan sifat intrinsik. Yang pertama, sifat ekstrinsik, yaitu sifat yang besarnya bergantung pada jumlah atau ukuran materi, contohnya massa, berat, dan volume. Yang kedua, sifat intrinsik, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran materi, contohnya bau, warna, rasa, massa jenis, dan titik didih. Adapun hukum-hukum dasar yang berhubungan dengan materi. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau susunan tetap. Dan yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.